Cukup banyak berarti ya, 29 jenis mobil. Dan sejauh ini kalau kita lihat dengan adanya peningkatan angka penjualan yang disampaikan oleh Pak Yongki tadi, pemerintah sendiri juga menyebutkan ini ada multiplier efeknya nih terhadap ekonomi Indonesia. Nah, Gaikindo sendiri melihat seberapa jauh nih multiplier efek yang terjadi dengan adanya relaksasi PPNBM ditanggung pemerintah ini, Pak Yongki. Begini, jadi ini statistik bukan kami yang bikin, tapi ada satu lembaga institusi netral yang membuat statistik tersebut Oke. dan mengumpulkan angka-angkanya. Jadi kita lihat bahwa dengan diberikan relaksasi tersebut, ya memang pemerintah tidak menerima PPNBM untuk mobil-mobil tertentu. Tadi yang saya katakan ada 29 jenis mobil tidak menerima. Tetapi mobil-mobil tersebut adalah mobil yang kita buat di dalam negeri, produksi dalam negeri, dan memakai local purchase yang tinggi, yaitu 60%. Jadi tingkat kandungan komponennya juga tinggi. Oke. Nah, dari situ kita bisa lihat, kalau angka penjualan dari 50.000 naik ke 80.000, maka sudah barang tentu PPN-nya itu yang tetap dibayar, tentu penerimaan negara untuk dari PPN itu meningkat. Meningkatnya kalau ada statistik yang saya katakan tadi, itu 3 bulan Maret, April, Mei 2020 dibanding Maret, April, Mei 2021 itu double. Penerimaan pemerintah dari segi PPN itu double. Baik. Ya, sekian triliunnya itu double. Nah, memang pemerintah tidak menerima PPNBM. Tetapi kalau volume meningkat, maka penerimaan pemerintah dari segi PPN naik, PPH naik, itu pemerintah pusat. Oke. Belum lagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga dalam kita memperoleh STNK untuk nomor mobil, itu kita harus membayar yang namanya BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Oke. Yang juga nilainya 12,5%. Begitu juga PKB, pajak kendaraan bermotor. Ini dua unsur ini adalah PAD, pendapatan asli daerah, yang diterima oleh provinsi. Nah, dari situ pun naiknya double 3 bulan Maret, April, Mei antara tahun lalu dengan tahun ini. Dengan begitu, kenaikan volume ini meningkatkan juga pendapatan pemerintah pusat maupun daerah. Ya kan? Nah, itu dari segi namanya pendapatan tadi. Baik. Nah, kita harus lihat lagi, ya tadi tidak hanya pabrik kendaraan bermotor, maka dari itu kita minta yang kendaraan bermotor dengan kandungan lokal 60% tersebut, supaya pabrik komponen kita juga hidup kembali. Yang tadinya sudah terseok-seok, sudah mulai mikirin PHK dan lain-lain, kita bilang jangan Pak, ini kita akan hidup lagi. Dengan tadi penjualan 80.000, maka pabrik ban, pabrik pelek, pabrik kaca, pabrik-pabrik itu yang ada di Indonesia, yang ada sekitar karyawannya 400-500 ribu orang, itu bekerja lagi. Nah, inilah yang multiplier effect. Jadi yang saya katakan everybody happy. Pak Yongki.